Selamat siang Bu, di sini saya akan menjelaskan asesmen ISD yang kedua. Dan juga saya di sini akan menjelaskan algoritma bubble sort. Nah, perkenalkan nama saya Putra Christian Bastanta dari kelas D3 RPLA 4401 dengan NIM 670620465. Nah, di sini algoritma bubble sort. Algoritma bubble sort ini merupakan suatu proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat. Algoritma ini akan mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil, atau disebut juga ascending, dan atau yang sebaliknya descending. Yang kedua itu secara sederhana bisa didefinisikan. Algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data yang ada di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Di sini kita masuk ke pseudocode-nya. Sini pada bubble sort ada dua kali pengurutan atau looping. Looping yang pertama ini untuk menentukan beberapa kali iterasi dilakukan pada bubble sort. Dan looping yang kedua ini digunakan untuk melakukan pengurutan. Kita masuk contoh dari bubble sort. Di sini angka yang saya pakai 4, 8, 6, 5, 7, 2, 1. Di sini saya memakai 4 kali iterasi. Iterasi yang pertama yaitu tadi 4, 8, 6, 5, 7, 2, 1. Jadi dari angka 1 ke angka 2 lebih kecil angka 1 daripada angka 2. Sini kita tulis 1, maka di sini hasilnya 2. Di sini 2, di sini tadi 1 lebih kecil daripada angka 7 yang di sebelah kirinya. Kita tulis ini 1, di sini tetap kita buat jadi angka 7. Nah, di sini angka selanjutnya dari 1 ke angka 5. Lebih kecil angka 1 daripada 5. Di sini kita tulis 1, hasilnya di bawah kita buat angka 5. Nah, selanjutnya ke angka 6. Angka 1 ke angka 6 lebih kecil angka 1. Dari sini kita buat angka 1. Di sini dibuat angka 6 di bawahnya. Selanjutnya kita ke angka 8. Dari angka 1 ke angka 8 lebih kecil angka 1. Di sini kita tulis angka 1, hasilnya angka 8. Selanjutnya kita ke angka 4. Angka 1 ke angka 4 lebih kecil angka 1, maka tetap juga kita tulis ini angka 1, hasilnya 4. Jadi di sini hasilnya 1, 4, 8, 6, 5, 7, 2. Kita lanjut lagi ke iterasi yang kedua. 1, 4, 8, 6, 5, 7, 2. Dari angka 2 ke angka 7 lebih kecil angka 2. Kita tulis di sini 2, maka di sini hasilnya 7. Dan dari di sini tadi angka 2 ke angka 5, lebih kecil masih angka 2. Di sini kita tulis 2, maka di sini hasilnya 5. Hasilnya 5 karena dari sini juga. Angka 2 ke angka 6, lebih kecil angka 2. Jadi 6 ini kita tulis jadi ke bawah. Dan dari angka 2 ke angka 8 lebih kecil masih angka 2. Jadi 8 kita buat di bawah. Nah, angka 2 masih lebih kecil lagi daripada 4. Di sini 2, jadi kita buat di sini angka 4. Nah, di sini ada 2. 2 ke 1. Jadi ini
tidak usah lagi kita buat karena 2 lebih besar sudah daripada angka 1. Jadi hasilnya 1, 2, 4, 8, 6, 5, 7. Masuk kita ke iterasi yang ketiga. 1, 2, 4, 8, 6, 5, 7. 7 ke angka 5. Di sini lebih besar angka 7. Jadi tidak usah diubah, tetap angka 7 dibuat di bawah. Dan masuk kita ke angka 5. Angka 5 ke angka 6. Lebih kecil angka 5. Jadi kita buat di sini 3. Jadi hasilnya 6. 3 ke angka 8. Lebih kecil masih angka 3. Jadi di sini kita buat 3. Di sini kita buat 8. 3 selanjutnya 3 ke angka 4. Masih lebih kecil angka 3 di sini. Kita buat di sini angka 3. Di sini angka 4 kita buat. Nah, di sini 3 ke 2. Karena 3 ke 2 lebih besar angka 3. Jadi kita buat aja di sini 3, seterusnya 2 tetap, 1 tetap. Jadi hasilnya itu 1, 2, 3, 4, 8, 6, 7. Kita lanjut ke iterasi yang keempat. Angka 7 ke angka 6. Lebih besar angka 7 tetap. Jadi tidak usah diubah. Jadi tetap angka 7. Nah, sekarang angka 6 ke 8. Lebih kecil angka 6 daripada 8. Dari sini kita buat 4, ini 8. 8. Dari sini kita buat jadi 6. Seterusnya jadi begini. Hasilnya itu iterasi keempat. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 7. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan bubble sort. Kelebihan bubble sort yang pertama itu proses perhitungan bubble sort merupakan metode yang paling sederhana. Yang kedua, algoritma bubble sort mudah dipahami. 3, langkah atau tahapan dalam pengurutan data sangat sederhana. Dan kekurangan bubble sort yang pertama, proses penghitungan bubble sort menggunakan metode pengurutan termasuk paling tidak efisien walaupun dianggap sederhana. Karena proses pengurutan data dilakukan dengan tahapan satu-satu atau satu persatu. Mulai dari data paling awal sebelah kiri sampai data terakhir. Dan yang kedua, ketika data yang kita punya banyak atau dalam jumlah yang besar, maka proses penghitungan akan semakin lama dan lambat. Karena proses pengurutan data secara tunggal atau satu-satu ataupun satu persatu. Yang ketiga, jumlah pengulangan akan tetap sama sampai ke data yang terakhir, walaupun sebagian data yang ada telah tertutup. Demikianlah hasil dari penjelasan dari saya. Selamat siang.